Halo semuanya, balik lagi bareng gua Dorigun di sini, dan kali ini kembali lagi di segmen Birthday Girl, di mana gua akan bahas member yang berulang tahun di hari ini. Dan hari ini akan menjadi Birthday Girl terakhir di bulan Juli ya. Kali ini gua akan bahas member dari generasi 12. Member dari generasi 12, dia adalah Fritzy Rosmarian. Ya, Fritzy Rosmarian alias Fritzy. Lahir di 28 Juli tahun 2008 dan hari ini itu berulang tahun yang ke-17 tahun. Ya. Di video tahun ini tidak ada gimmick seperti tahun lalu ya, karena gue merasa itu cringe banget. Di tahun lalu videonya ini kalian bisa tonton video itu di opening gue ngapain ya. Dan mungkin dari segi editan juga harusnya bisa terselamatkan di editan, tapi gue nggak bisa ya. Sayang sekali, harusnya cutnya itu bisa lebih rapih, bisa lebih bagus. Cuman ya udah, tahun ini gue nggak mau buat sulap-sulapan lagi ya, mentang-mentang bahas Fritzy, jadi gue memikirkan kayak oh ya gue harus sulap ya. Tapi tahun ini enggak. Oke, makasih ya. Jadi kali ini gue akan bahas Fritzy sebagai member ya tahun ini ya. Di tahun lalu gue bahas dia itu sebagai trainee dan perkenalan awal juga. Kali ini udah jadi member tiba-tiba 1 tahun, keren banget. Dan ya, karena udah jadi member, pembahasan birthday girl-nya akan ada komponen birthday t-shirt ya. Jadi apa aja yang dilakukan sama Fritzy atau yang yang dicapai oleh Fritzy selama 1 tahun terakhir. Terus ada pembahasan birthday t-shirtnya juga. Lalu dilanjutkan sama mention fanbase dan diakhiri sama ucapan ya. Untuk birthday girl, kalau mau bahas member tuh seperti itu ya. Oke, jadi kali ini Fritzy Rosmarian di 2025 berusia 17 tahun itu seperti apa? Yang paling pertama mau gue mention adalah anak ini baru naik tim bulan Mei kemarin. Gue lupa bulan apa dia naik. Harusnya bulan Mei, benar ya. Dia bareng Aurel Alana dipromosikan jadi member inti. Dan ya berturut-turut ya, dari generasi 11 ke 12 center pertama dari trainee itu naik jadi member inti. Setelah sebelumnya di generasi 11 itu ada Gracie yang naik duluan bersama dengan Grisel. Dilanjutkan sekarang di generasi 12 itu oleh Fritzy bersama dengan Aurel Alana. Apakah di generasi 13 nanti Intan duluan ya? Kita nggak ada yang tahu. Tapi ya itu adalah teori buat-buatan gue aja sebenarnya. Fritzy ini adalah centernya generasi 12, S-nya generasi 12 ketika masih trainee ya. Dan saat ini untuk generasi 12 itu yang menjadi centernya adalah Trisha. Ya, kalau di generasi 11 dulu adalah Gracie, terus setelah Gracie naik digantikan sama Michi. Kalau di generasi 12 ini ketika Fritzy naik digantikan sama Trisha. Ya, Fritzy ini punya image yang cukup kuat ya. Punya image yang cukup kuat untuk ke arah kawaii, lucu, imut gitu ya. Gemas, itu adalah Fritzy banget. Ditambah sama apa ya, didukung sama postur tubuhnya juga, itu benar-benar lucu banget. Dia benar-benar cocok untuk membawakan lagu-lagu lucu, dan memang selalu terlibat di lagu-lagu lucu yang gue lihat ya. Selalu terlibat di lagu-lagu lucu, baik itu di pajama ataupun di Aita Kata ya, ataupun Aita Kata ketika kemarin masih jadi trainee, dan bahkan ketika udah naik jadi member inti pun membawakan lagu-lagu lucu. Dan terakhir itu membawakan SPV Go and Fight ya. Ada di SPV Go and Fight itu ada Fritzy, dan ini benar-benar cocok banget untuk Fritzy. Memang image-nya memang mendukung untuk bawain lagu-lagu lucu. Dia benar-benar lucu di situ, image kawaii, imut ya. Itulah Fritzy ya yang kita kenal sampai saat ini. Dan menurut gue dia tuh belum siap untuk membawakan lagu-lagu serius, apalagi lagu-lagu yang cenderung galak ya, ekspresi galak, dan juga mungkin dengan lirik-lirik yang dewasa. Karena memang secara umur juga belum sampai kemarin ya, dia masih 16 kemarin, dan hari ini dia baru 17. Jadi ya kedepannya kita akan melihat dia sudah boleh bawain lagu Innocence ya. Jadi beberapa waktu yang lalu, sebelum dia 17 tahun ini, sebelum hari ini lah ya, sebelum hari ini dia itu belum bisa bawain lagu Innocence di setlist TWT. Ya, dia masih cuma dance aja. Ya, dia ikut di sana, tapi dia cuma dance aja, dia tidak nyanyi. Itu partnya, karena itu adalah apa ya? Kayak bukan perjanjian. Ada syaratnya untuk membawakan lagu Innocence itu, yaitu harus berusia di atas 17 tahun ke atas ya.
17 tahun ke atas itu baru boleh bawain lagu Innocence. Dan Fritzy itu sudah berusia 17 tahun hari ini, jadi next dia bakal ikut nyanyi di lagu Innocence di setlist TWT ya. Dia baru bawain TWT sekali ketika Shonichi, sekali atau 2 kali. Ya begitulah pokoknya udah Shonichi TWT. Jadi kita akan lihat nanti Fritzy bawain lagu Innocence bareng kakak-kakaknya, bareng teman-teman member lainnya ya. Dan mulai hari ini juga, mulai usia yang 17 ini, ketika dia udah jadi member inti juga, perjalanan dia untuk mengeksplor lebih banyak hal di JKT48 itu makin itu baru dimulai ya. Kok makin? Ya, baru dimulai, baru akan dimulai karena dia bisa eksplor lebih banyak hal mulai per hari ini atau selanjutnya. Karena usia 17 jadi bisa ke lagu-lagu yang lebih dewasa, bisa ke lagu-lagu yang memang harus 17 tahun dulu baru boleh bawain. Itu yang akan dihadapi sama Fritzy ya ke depannya. Untuk Fritzy saat ini yang gue sadarin adalah image pesulapnya sudah mulai ditinggalkan. Bukan ditinggalkan secara keseluruhan, dia masih membawa image dia sebagai pesulap, branding dia sebagai pesulap itu masih dia bawa. Bahkan kemarin di tour juga dia masih sulap ya. Ketika stage activity dia masih sulap. Dan nanti di birthday t-shirt juga ada bau-bau sulapnya sebenarnya. Dia masih membawa image sulapnya itu, brandingan sulapnya itu masih ada. Tapi makin kesini itu udah mulai bergeser, sedikit bergeser. Gue bahkan sempat ada momen lupa kalau dia itu berangkat atau naik dari seorang pesulap baru jadi idol ya. Kita kenal dia itu sebagai pesulap di awal, bahkan di video tahun lalu gue ngomongin soal pesulap tuh banyak banget, ngomongin soal sulap, ngomongin soal Fritzy ya, dia berawal dari sulap segala macam ya. Tahun ini atau 1 tahun terakhir di usianya ke-16 kemarin itu udah mulai berubah. Image dia sebagai pesulap itu udah mulai bergeser menjadi seorang idol ya. Makin kesini vibes dia itu makin kayak idol banget ya. Makin idol banget, gua ngelihatnya seperti itu. Apalagi setelah naik jadi member inti ya, auranya makin keluar, itu yang gue lihat. Ekspresinya, looksnya, dan juga outfitnya dari Fritzy itu benar-benar outfit idol banget. Ya, vibes idol banget. Itu yang gue lihat dari seorang Fritzy 1 tahun terakhir. Untuk style yang gue lihat dari seorang Fritzy itu mix antara Korea dan Japanese style. Korea lebih ke arah style pakaiannya itu lebih ke Korea. Sedangkan Japanese stylenya itu yang gue lihat adalah mukanya ya. Mukanya, makeupnya. Mungkin makeup itu lebih ke Korean style, tapi ya secara keseluruhan gue lihat muka Fritzy dan juga hairstylenya itu lebih ke arah Japanese style. Sedangkan untuk outfit dia lebih ke Korean style. Jadi mix ya, mix antara Japanese dan Korean style. Dan image dari seorang Fritzy itu paling mirip itu sama Vioni. Paling mendekati ya, paling mendekati itu adalah seorang Vioni. Bahkan banyak dari kalian semua fans JKT48 lainnya bilang kalau Fritzy ini memang mirip sama Vioni, mirip banget. Vibes-nya mirip, stylenya mirip, mungkin secara sifat berbeda. Tapi secara perawakan, secara penampilan mereka mirip. Ya, tapi itu seorang Fritzy ini kiblat stylenya itu lebih ke arah Korea, sedangkan Cepio itu Jepang banget ya. Jepang banget karena memang punya keturunan Jepang juga kebetulan. Tapi yang gue harus mention di sini adalah Vioni itu nggak cuma bisa kawaii dan cute. Sekarang Vioni itu udah bisa berekspresi lebih banyak ya, bukan cuma emote kawaii aja. Dia bisa jadi lebih dewasa, tampil lebih dewasa. Bahkan sampai ke hairstyle-nya pun jadi ikut berubah kalau dia udah mau tampil lebih dewasa, lebih serius, lebih galak ya. Itu bisa berubah secara keseluruhan. Vioni seperti itu, bisa jadi seperti ini, jadi seperti ini gitu. Beda banget itu seorang Vioni. Dan tidak menutup kemungkinan Fritzy juga bisa seperti itu ya. Kita tunggu aja Fritzy bakal mengeluarkan mode lainnya ya. Mode seriusnya itu seperti apa, bukan mode kawaii gitu, tapi mode yang lebih galak. Itu seperti apa seorang Fritzy ya, seperti apa damage-nya. Karena kita, atau gue terutama pribadi udah melihat Fritzy dengan lucu-lucuan tuh kayak wow, anak ini benar-benar siap untuk menjadi seorang idol ya. Apakah kalau dia udah bisa menampilkan image yang serius, image galak, image dewasanya dia, itu bakal sama wahnya kayak dia menunjukkan image lucunya itu. Selain melihat Fritzy itu seperti Vioni, gue juga melihat Fritzy ini
mengingatkan gue terhadap seorang Cindy Yuvia ya. Sampai keselak. Cindy Yuvia dari generasi 2. Gue teringat beliau, vibes-nya mirip. Itu yang gue lihat. Apalagi dengan ditambah rambut ponian ya. Jadi Fritzy, Fioni, Cindy Yuvia ya, Yupi itu mirip. Itu soal penampilan dari seorang Fritzy. Dan apa sih yang berubah dari seorang Fritzy selain yang kata gue tadi? Image dia udah mulai bergeser dari pesulap menjadi idol. Yang hal lain yang berubah dari seorang Fritzy 1 tahun terakhir itu adalah cara dia berinteraksi dengan orang lain. Ya, itu yang gue lihat ya. Baik itu ke member-member, ke sesama generasi 12, ke member-member, ke kakaknya, ataupun ke fans. Baik itu secara langsung dan di live ya. Secara langsung ini berdasarkan ini aja ya, berdasarkan apa yang ada di sosial media yang gue lihat. Karena gue jujur belum pernah video call Fritzy, gue belum pernah meet and greet juga, apalagi ya. Gue pengen tahu juga pendapat dari kalian yang udah pernah video call sama Fritzy, yang udah subs PM-nya Fritzy, yang udah meet and greet Fritzy kemarin di tour ya. Kalian bisa kasih tahu Fritzy itu seperti apa sih? Apakah berbeda? Apakah sama? Apakah yang selama ini orang nilai itu berbeda dengan aslinya? Ketika ketemu langsung itu berbeda? Silahkan kalian tambahin di kolom komentar kalau kalian udah pernah berinteraksi dengan Fritzy ya. Tapi kali ini gue akan bahas secara apa yang terlihat di sosmed dan juga yang ada di live-nya Fritzy ya. Dan apa yang udah tertangkap di kamera live stream juga. Ya Fritzy ini udah nggak seformal dulu. Kalau dulu, tahun lalu dia tuh formal banget ngomong sesuai skrip. Dan dia udah pernah bilang juga kalau dia memang udah terbiasa dengan apa ya, perform ketika menjadi pesulap. Ya, dia terbiasa ketika menjadi pesulap itu scripted. Bener-bener skrip sama plek ketiplek, paling miss di beberapa bagian aja. Improvisasi nggak begitu banyak, nggak begitu dia tekankan di sana. Jadi benar-benar sesuai dengan apa yang dia tulis, itu yang dia ucapkan ketika show sulap. Tapi ketika dia berada di JKT48 itu semuanya berbeda, semuanya berubah, semuanya tergantung dengan situasi, situasional, improvisasi, dan adaptasi di atas stage itu benar-benar dibutuhkan. Ya, kalau lo cuman ngandalin skrip, ya sesi MC JKT48 nggak ada skrip sebenarnya gitu. Jadi interaksi itu benar-benar natural dan ya walaupun ada briefing, walaupun ada ya janjian satu member dan lainnya, tapi pasti ketika berada di stage itu semua adalah spontanitas ya, uhuy. Sekarang Fritzy itu bisa lebih fluid untuk menyesuaikan diri dengan member-member lain ya. Dia bisa menyesuaikan nih, oh si member ini ngejokes apa, dia bisa nyautin. Ketika ada suatu pembahasan dia bisa nyautin juga. Ketika ada suatu topik yang mau dibahas dan ada keheningan di sana, dia bisa nyerang ya dengan jokes-jokesnya dia yang ternyata mirip-mirip dengan jokes-jokesnya O'Neil ya. Wow, O'Neil itu sudah mulai ada muridnya kemarin tuh Gracie, dan kali ini murid barunya bisa dibilang ya, itu adalah Fritzy ya. Tolong ya O'Neil bimbing murid satu ini ya. Siapa tahu dia bisa mendapat referensi jokes yang lebih banyak ya ke depannya. Karena anak ini udah mulai main-main dengan jokes. Kalau dulu Fritzy itu dikenal dengan buayanya JKT48 ya. Buayanya training generasi 12. Dia sering gombalin fans, dan terakhir belakangan ini dia lebih suka jokes yang berhubungan dengan kata-kata. Mungkin gue tampilin beberapa yang ada di X-nya dia yang wow, bagi sebagian orang itu cringe banget sampai mungkin merinding ya. Coba ya, bagi sebagian orang itu juga adalah hiburan, lucu yang ya lucu gitu, lucu karena nggak lucu gitu. Itu yang terjadi ya Fritzy. Cuman ya nggak apa-apa Fritzy. Apalagi setelah dia udah jadi member inti ya, itu dia harus benar-benar bisa berinteraksi. Kalau dia diam aja ya, dia mati di sana gitu loh. Kalau dia diam aja, dia harus benar-benar bisa. Dia udah terbiasa sama generasi 12 ya, gimana cara berinteraksi segala macam, dan dia sekarang tuh lagi berusaha untuk gimana caranya bisa berinteraksi dengan kakak-kakaknya. Gimana sih tektokan sama kakak-kakaknya. Lana udah bisa dapetin dapetin koneksinya ya dengan kakak-kakaknya. Nah, Fritzy ini baru mulai. Yang gue lihat seperti itu ya. Tapi ya makin kesini anak ini udah makin berani, makin bisa masuk. Ya mungkin harus lebih sering show juga, karena nggak begitu sering show sebenarnya. Fritzy nggak sesering ketika dia masih trainee dulu ya. Kalau trainee dulu 1 minggu pasti show. Kalau ini 1 minggu belum tentu 1 show gitu. Sama kayak Lana juga sebenarnya. Nah, yang berbeda lagi dari seorang Fritzy ketika udah jadi member inti, terutama ya, itu adalah kalau dia udah
berada sama kakaknya, dia berperan sebagai adik kecil. Beda banget ketika dia berada bersama dengan generasi 12 ya. Kalau dia bareng sama generasi 12 dia itu berperan sebagai kakak di sana. Tapi kalau dia bareng sama member lainnya, kakaknya, dia jadi adik. Itu yang terjadi sama seorang Fritzy belakangan ya. Beberapa bulan terakhir, 2 bulan 3 bulan terakhir. Dan Fritzy jadi bocil ya. Fritzy mode bocil tuh lucu banget. Fritzy mode bocil lucu banget, nempel terus sama kakaknya, gangguin kakaknya, ikut nimbrung sama kalau kakaknya live dia muncul di situ. Itu lucu banget ya. Fritzy seperti itu. Apalagi pas tur kemarin. Tur kemarin itu yang terlihat adalah dia muncul di live-nya Cynthia, terus yang paling lama itu muncul bareng sama Daisy ya, sama Daisy. Diajakin masak bareng sama Daisy ya. Live bareng mereka berdua karena mereka sekamar. Dan live-nya itu berlangsung hampir 4 jam untuk di channel akunnya Fritzy. Kalau di akun Fritzy itu hampir 4 jam, 3 jam lebih, sedangkan di akunnya Daisy itu 4 jam lebih. Itu yang tercatat di YouTube. di klipan di YouTube itu tercatatnya 4 jam. Itu lama banget, salah satu yang terlama, dan rekor buat Fritzy ini jadi live terlamanya Fritzy ya. Mungkin Daisy juga mungkin jadi live terlamanya dia ya. Dan ini jadi rekor buat Fritzy. Dan dia excited banget selama 4 jam itu. Gue nontonin soalnya ya. Gue sambil main game, gue tontonin tuh nggak nyampe 4 jam, tapi cuman sekitar 2,5 jam gue tontonin karena ya HP gue habis baterai. Ya, selama 4 jam. Tapi gue ngelihat garis besarnya ada di klip-klip di sosmednya. Ada garis besarnya di situ, mereka masak, beberapa struggle mereka selama masak. Dan Fritzy ini juga salah satu yang sebenarnya nggak jago masak ya. Cuman diajarin Daisy. Thank you banget Daisy udah ngajakin anak satu ini buat masak dan dia excited ya. Tapi kalau dia udah live sendirian, dia bisa beda lagi. Fritzy itu bisa beda lagi kalau udah live sendirian. Dia bisa jadi lebih kalem, dia jadi lebih diam, nggak diam juga sih, emang lebih tenang itu seorang Fritzy kalau lagi live sendirian. Dan suaranya itu kecil banget. Gua kira awalnya live-nya dia itu HP-nya itu mic-nya ketutupan gitu. Gua mikir kayak gitu, tapi ternyata memang suaranya kecil juga. Suara kecil banget. Gua nggak bisa nonton live-nya Fritzy kalau nggak pakai earphone. Ya, kalau nggak pakai earphone atau headset gitu. Gua harus ada earphone, headset atau semacamnya, TWS ya, untuk dengar live-nya Fritzy. Kalau nggak, gua nggak kedengeran dia bahas apa sih gitu. Suaranya tuh kecil banget. Tapi kalau live ramean ya, live bareng orang lain, suaranya gede, suaranya kedengeran gitu. Suaranya bisa, apalagi kalau dia udah excited banget ya, suaranya itu bisa gede loh. Ini anak unik gitu. Dan dia sadar sebenarnya, dia udah tahu ternyata, oh iya kalau dia live sendirian suaranya kecil gitu. Ya gitulah Fritzy ya. Dan bahkan kalau di program live-nya IDN ya, dia bisa teriak. Bayangin deh. Fritzy teriak. Waktu itu ada yang bareng Katy, yang dia lagi nyusun kayak Jenga gitu ya, terus Jengganya jatuh, dia teriak. Terus ada yang gue kira itu teriakan Katy, tapi ternyata itu teriakan Fritzy. Terus yang dia bareng Lana, yang teman masak ya, dia juga teman makan itu juga dia teriak kayak, sampai ada Fritzy teriak core. Teriakan Fritzy core di TikTok sampai ada loh. Kalau gue nemu, gue kasih kredit juga buat kakaknya yang udah ngeklip ya. Itu lucu banget. Dia bisa teriak sekencang itu, ternyata secempreng itu, semelengking itu ya, kalau kata orang melengking core Fritzy ya. Gue berharap sih sebenarnya ketika dia live sendirian juga sama gitu loh vibes-nya ya, suaranya juga gede tuh, biar ya orang bisa dengar dengan lebih mudah lah ya. Ya mungkin itu sedikit masukan buat Fritzy ya. Dan dari apa yang gue lihat dari seorang Fritzy ketika dia sendirian, ketika dia bareng member lain, ketika dia bareng generasi 12, dia bisa menjadi seseorang yang berbeda. Gue melihat Fritzy ini kayak masih banyak hal yang disembunyikan sama dia, atau yang masih belum ditampilkan, atau yang masih terpendam di dalam diri dia ya, dan belum tertampil di depan kamera, yang menurut gue patut untuk ditunggu.
seperti apa Fritzy nantinya. Gue curiga dia bisa jadi seperti Cepio juga. Cepio ketika pertama kali gue lihat di 2021, 2022, wah kalem ya anak ini gitu. Apalagi kalau udah bareng sama Z sama Christy, itu udah kayak, oh ya kalem. Ternyata anak ini ternyata nggak begitu banyak tingkah. Wow, salah ya. Gue salah ternyata setelah gue lihat live-nya segala macam. Semakin tahu seorang Vioni, ya oke, gue dapet gitu loh intinya. Selama ini dia menyimpan semua itu ya, dan ketika dia udah nyaman, dia mau share semuanya, ya jadilah seperti Vioni yang sekarang ya. Image Vioni yang sekarang. Fritzy gue curiga sama. Ya, dan anak-anak lainnya juga yang mungkin terlihat kalem, terlihat ya, kita ambil contoh Lily aja, Trisha yang kita lihat anak itu kalem segala macam, tapi ternyata ada sisi lain yang wow. Ya, ada sisi aneh-anehnya juga gitu, dan kita tunggu Fritzy seperti apa ya. Tapi kalau bisa semasif itu perbedaannya sih, gua kaget ya. Tapi kita harus siap dengan perubahan atau hal-hal baru yang akan tampilkan sama Fritzy ke depannya. Itu kita tunggu aja perkembangan dari Fritzy ya. Oke, kalau gitu itu aja tuh pembahasan dari Fritzy. Gua akan langsung ke Instagram untuk lihat birthday t-shirt dari Fritzy Rosmerian di akun Instagram JKT48 Merch ya. Ya, ini dia. Ya, di atas Catherine, dan di atasnya lagi tuh udah ada birthday t-shirt lagi ya. Ini adalah birthday t-shirt pertama dari Fritzy. Oh iya, gue lupa nyari kata ini apa. Kemarin gue mau nyari apa gitu loh. Lupa. Nanti gue cari ya. Gue akan tambahin di bawah karena ini sebenarnya kebaca nih. Cuman gue lupa huruf-hurufnya apa ya. Gue mau translate juga apa sih artinya gitu. Dia pakai huruf Jepang ya, katakana kali ini di depan. Jadi ini adalah bahasa asing, bisa dibilang bahasa asing ya. Bahasa Inggris nih mungkin. Ya, gitulah. Di bagian depan bagus sih. Dengan pemilihan warnanya broken white atau agak kuning gading gitu ya. Bagus Fritzy ya. Gue suka warna yang nggak umum di birthday t-shirt, membuat jadi makin unik gitu. Ya, dengan tulisan warna bukan hitam ya, ini kayaknya agak abu-abu, nggak hitam pekat banget sih sebenarnya, cuma ya oke, ini bagus menurut gua. Dengan ada satu gambar kayak tongkat sihir, tongkat sulap di sini. Itu dia dari Fritzy di bagian depan, kecil aja di bagian kiri. Nah, ini umum kata gue, di kiri itu umum. Ya, lanjut ke bagian belakang. Nah, di bagian belakang ini orang-orang udah pada tahu ini seperti apa gitu, ini mirip apa. Tapi sebelum itu gue akan bahas komponennya dulu. Yang pertama ini ada kotak bertuliskan 28/07/2008 ya. Ini adalah tanggal lahir dan tahun lahirnya Fritzy juga. Terus bagian komponen-komponen ini adalah komponen yang menggambarkan dia, sekaligus menggambarkan fanbase-nya. Dia udah jelasin juga di live-nya dia ketika tour kemarin. Ke tour di mana ya? Sebelum Surabaya. Sebelum Surabaya dia kasih tahu. Ini tuh menggambarkan dia karena image dia cukup kuat dengan pesulap. Dia juga tampilkan di sini soal hal-hal apa aja yang berkaitan dengan sulap gitu loh. Kayak ada diamond, terus ada lambang-lambang kartu ya. Ada scope, ada kriting, ada love juga. Terus ada merpati. Itu benar-benar komponen-komponen yang ada di sulap pada umumnya ya. Nah, ini juga kata dia menggambarkan fanbase-nya dia yang kebetulan punya gambar-gambar ini. Itemnya tuh gambar-gambar ini di dalamnya. Unsur-unsur logonya tuh adalah ini, ada merpatinya, ada lambang-lambang soal kartu ya. Lambang-lambang di kartu itu ada semua di logonya fanbase-nya Fritzy. Jadi ya, maksudnya dia ya, dia birthday shirt itu menggambarkan diri dia banget dan juga fanbase-nya, orang-orang yang mendukung Fritzy lah, seperti itu kurang lebih. Ya, ini personal, cukup keren dengan membawakan apa ya? Dengan kata-kata apa ya? Satu konsep dengan bahasa Jepang, dengan tanpa nama dia, cuman menampilkan tanggal lahirnya dia, cuma dia merepresentasikan diri dia dengan logo-logo ini, dan kali ini dengan satu rantai manjang dari sudut kiri ke bawah, mengingatkan dengan apa? Sebentar, gua ambil dulu. Ini dia.
Ini sering gue pakai juga sih sebenarnya. Birthday t-shirt Shani ya. Birthday t-shirt Shani cuman beda ya. Ya cuman dia ngambil dari sini. Kalau Fritzy tadi dari sisi satunya. Ya, kurang lebih seperti ini kan. Mana sih kamera gua? Nah, iya. Oh, beda ya ternyata. Ya, rantainya beda. Ya kayaknya gue pakai baju ini untuk birthday t-shirt untuk birthday girl Arali deh. Nanti ya. Lanjut kita bahas ke birthday t-shirtnya Fritzy. Ya, yang sama itu cuma rantainya doang gitu. Ternyata dari bentuk rantainya beda ya. Dari arah rantainya beda. Rantainya pun kotak, sedangkan yang Shani itu agak bulat. It's okay lah gitu. Ini bagus, tetap bagus. Cuman ya yang menjadi ada satu. Ini ada kecil ya di bawah. Ada animasi Fritzy kecil di sini. Ini kayak buatan fans ya. Ini kayak animasi-animasi yang biasa dibuat animasi. Kartun-kartun ya. Apa sih istilahnya? Ya pokoknya fanmade gitu loh bentukannya. Yang pasti ini Fritzy gitu loh. Masa member lain nih. Itu. Cuman kenapa ditaruh di sini ya? Kenapa nggak taruh dia di depan di atas logo ini? Kayaknya lebih bagus gitu. Kenapa dia taruh tersembunyi di sini? Ya nggak apa-apa lah. Mungkin dia mau kasih hidden spot gitu ya. Di bawah kayak Freya itu biasanya taruhnya di lengan. Kayak sebuah tanggal lahir atau kode apa. Kali ini sebuah karakter di bawah dari seorang Fritzy dengan 2 warna aja, two tone aja. Kali ini warnanya agak kuning ya, broken white, dan juga warna ininya agak abu-abu gelap. Bukan hitam sih sebenarnya ini. Apa ini cuman efek kamera dan juga efek dari layar gua nggak tahu. Ini dia Fritzy Rosemary-an ya. Kali ini rambutnya udah curly. Ya, makanya kata gua makin kesini dengan batasan yang ada di trainee yang udah nggak ada lagi di dia. Ya, dia makin bisa explore lebih banyak hal soal make up dan juga rambut. Jadi vibes dia makin keluar untuk jadi seorang idol ya, vibes dia. Ini dia Fritzy. Gue lucu banget ketika dia bilang dia pakai size M gitu loh. Size M-nya aja udah gede kata dia. Ya ampun Fritzy. Kalau gue nggak mention sama sekali nih anak soal tubuhnya kecil ya. Di awal aja tadi. Ya cuman lucu banget dia kata dia size M aja udah kegedean di dia. Ini size M loh. Gue biasa pakai M, ini pun M ya. Yang gue beli biasanya M. Wah ini bagus nih. Ternyata birthday t-shirt fotonya nggak harus nunjukin bajunya secara utuh ya. Ini ketutupan loh. Gambarnya ketutupan dan boleh ternyata. Itu loh maksud gue. Ini agak kurang sih sebenarnya. Ini gue suka. Ini bagus nih. Iya. Berarti member-member tuh boleh ya foto-foto yang lebih banyak gerakan atau gimmick-gimmick gitu loh. Biar lucu, biar menarik. Menurut gue seperti itu. Ini lebih, ya ini nunjukin produknya. Nih, lucu ya. Anak itu banyak pose, banyak gaya. Dan ya makin kesini makin belajar soal photoshoot juga. Nah ini lebih formal. Itu dia dari seorang Fritzy. Tapi favorit gue adalah ini tadi ya. Yang ini deh, ini gue suka. Itu Fritzy. Ya, seperti apa pendapat kalian soal birthday t-shirtnya Fritzy ya? Silahkan kalian tulis di kolom komentar apakah kalian suka atau tidak. Gue personal suka sama birthday t-shirtnya. Dan selanjutnya, kalian kalau mau merayakan ulang tahun Fritzy, kalian bisa ramein hashtag dari fanbase Fritzy. Kalian bisa kunjungin X dari Fritzy Force di sini ya selaku fanbase Fritzy, dan kalian bisa lihat logonya juga yang tadi ya, yang gue bilang. Logonya itu mirip banget sama hal-hal yang berkaitan sama birthday t-shirtnya tadi gitu. Kalian bisa cek Twitter atau X dari Fritzy Force dan kalian bisa lihat hashtag apa yang dibawakan sama Fritzy Force untuk merayakan ulang tahun Fritzy yang ke-17 tahun ya, Sweet 17 anak ini. Dan anak ini tuh excited banget 17 tahun sebenarnya. Ya kayaknya semua member 17 tahun tuh excited banget. Seperti apa foto KTP, seperti apa SIM segala macam. Wow ya, kehektikannya tuh sangat excited. Sama kayak gue juga seperti itu ya pas 17 gitu. Ya kalian bisa ramein hashtagnya di semua sosial media kalian, tag Fritzy Force dan tag Fritzy juga untuk meramaikan ulang tahun Fritzy sama-sama ya. Untuk Fritzy, selamat ulang tahun ya. Kamu sudah berhasil
buat image kamu yang awalnya pesulap banget jadi idol sekarang keren banget. Kamu udah bisa buat gua jadi mengenal Fritzy itu sebagai seorang idol, member JKT48, bukan lagi Fritzy seorang pesulap yang jadi idol, enggak lagi ya. Ini adalah member JKT48, berbeda. Fritzy udah jadi image yang berbeda di sini. Kembangin lagi semua hal yang perlu dipelajari ya dari kakak-kakaknya. Bakal banyak banget hal yang akan dilihat oleh Fritzy ke depannya. Kemarin udah tour ya, itu adalah salah satu pengalaman yang baru buat Fritzy. Semoga itu bisa dikenang terus oleh Fritzy ya sebagai tour pertamanya yang mungkin juga jadi salah satu tour terbaik oleh Fritzy. Semoga seperti itu. Semoga kedepannya bisa dapat kesempatan-kesempatan lainnya yang lebih banyak. Terutama udah 17 juga pasti akan dapat kesempatan yang lebih banyak dan belajar lebih banyak hal juga dari kakak-kakaknya, seperti apa berada di stage, seperti apa berinteraksi dengan sesama member. Itu yang harus dipelajari Fritzy kedepannya ya, terutama 1 tahun ke depan. Dan semangat terus, tunggu juga teman-temannya nanti ya tuh untuk bisa ketemu sebagai member inti nantinya. Dan semangat juga sekolahnya, karena Fritzy ini masih sekolah dan cukup aktif di sekolah ya. Semangat untuk sekolahnya, semua program di sekolahnya juga gas aja Fritzy ya. Ikutin semuanya, promosi-promosi sekolahnya juga gas aja gitu. Dan ya semangat terus buat Fritzy, berikan yang terbaik. Dan menurut gua sudah waktunya Fritzy semakin menampilkan diri Fritzy yang sebenarnya, semakin buat orang-orang tuh kenal sama Fritzy. Ya, itu yang gue harapkan sama Fritzy di usia Fritzy yang ke-17 tahun. Jadi selamat ulang tahun sekali lagi buat Fritzy ya, dan enjoy your 17th birthday. Ya, itu dia untuk Fritzy, dan itu jadi penutup untuk birthday girl dari Fritzy kali ini. Dan ini juga jadi penutup birthday girl di bulan Juli. Kita akan ketemu lagi di bulan Agustus yang cukup padat di awal ya, karena kita akan ketemu di 6 Agustus langsung ketemu sama 2 member. Itu ada Arali dan Virgi, tapi gue akan bahas Arali dulu, Abigail Rahel ya. Kalau gitu terima kasih teman-teman telah menonton video ini sampai saat ini. Kita akan ketemu lagi di video-video berikutnya. Gue dari Gun pamit, bye. Yes, Juli selesai.